Ada yang mengatakan mangga wirasangka itu sama dengan mangga golek. Ada yang mengatakan itu sama dengan mangga golek India. Ada yang mengatakan itu sama dengan tengkoeh dan sebagainya. Sebenarnya mana sih atau seperti apa mangga wirasangka itu? Saya Bu Eni Suwarsi Rahayu dari jurusan Biologi FMIPA UNES. Pada tahun 2017 sampai 2018 itu saya melakukan penelitian untuk mengidentifikasi keberadaan dan kepadatan flora identitas dari kota dan kabupaten seluruh Jawa Tengah. Nah, saya melihat secara garis besar keberadaan flora identitas ini bervariasi. Ada yang dalam satu kota terdapat melimpah, ada yang saya justru tidak pernah menemukannya. Nah, berdasarkan penelitian pada 34 kota atau kabupaten di Jawa Tengah itu, saya dan tim bisa mengelompokkan keberadaan atau kepadatan populasi dari flora identitas itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang flora identitasnya itu begitu melimpah. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang populasinya terbatas. Sedangkan yang ketiga, kelompok ketiga itu adalah kelompok yang flora identitas itu langka. Nah, beberapa jenis yang langka itu sampai saat ini masih dikoleksi di rumah teduh di laboratorium jurusan Biologi FMIPA UNES. Kemudian kelompok flora identitas yang terbatas populasinya itu kami coba telusuri apa penyebabnya, dan kami coba untuk membantu apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu flora identitas yang keberadaannya terbatas itu adalah mangga wirasangka dari Kabupaten Tegal. Mulai tahun 2019 kami itu melakukan karakterisasi morfologi dan molekuler mangga wirasangka. Karena ternyata di antara penduduk Kabupaten Tegal itu ada yang masih belum yakin sebenarnya mana sih atau seperti apa mangga wirasangka itu. Mangga wirasangka sebenarnya potensinya besar sekali karena mangga wirasangka adalah mangga-mangga yang berdekatan mangga yang kuno dan rasanya juga tidak kalah dengan mangga-mangga impor seperti Yonje, kemudian Cukanen dan sebagainya. Ada manisnya, ada asamnya, dan juga rasanya tidak enak di perut. Dari penelusuran kami pada tahun 2018 itu populasinya hanya sekitar 130 pohon. Di antara 18 kecamatan Kabupaten Tegal, hanya 10 kecamatan yang ada pohon wirasangkanya. Itu pun jumlahnya hanya sedikit dibandingkan dengan populasi mangga dari seluruh area Kabupaten Tegal sebanyak kurang lebih 23.000. Itu mangga wirasangka hanya 130. Karena selama ini mangga wirasangka itu agak sulit untuk direproduksi atau dikembangbiakkan. Dengan teknik kultur jaringan itu ternyata cukup sulit, tetapi dengan teknik sambung pucuk secara ex vitro ternyata itu berhasil. Sulitnya untuk dikembangkan secara cangkok, tapi dia hanya bisa dikembangkan secara grafting. Padahal untuk grafting ini banyak orang yang tidak bisa mengembangkannya dengan cara grafting. Jadi disinilah hambatan yang paling besar untuk bisa pengembangan dari mangga itu. Di samping itu juga kebanyakan orang-orang sekarang ini membanggakan mangga-mangga dari impor. Padahal mangga wirasangka ini bagus sekali bisa dikembangkan. Untuk mensosialisasikan bahwa
di Tegal itu ada jenis mangga yang sangat unggul ini, kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah selain pelatihan pembibitan, kemudian pelatihan pemasaran secara online, lalu membantu membuatkan web untuk forum komunikasi antar pemilik dan ya konsumen, calon konsumen Mangga Wirasangka, juga merintis pembentukan forum komunikasi petani Mangga Wirasangka. Untuk komunitas Mangga Wirasangka sementara ini yang kemarin baru terbentuk itu memang kami akhirnya dipertemukan lah dalam satu komunitas yang diprakarsai dari UNES melalui Dinas Pertanian. Ya intinya kami silaturahmi bersama, akhirnya kami ketemu semua petani-petani Mangga Wirasangka khususnya di Kabupaten Tegal, dan alhamdulillah juga kami akhirnya juga tahu kualitas Mangga Wirasangka yang ada di daerah kami dengan daerah yang lain, dalam artian masih di Kabupaten Tegal itu ya cukup lumayan lah, representatif juga. Setelah adanya pelatihan sambung pucuk, alhamdulillah kami melaksanakan hasil dari pelatihan tersebut. Contoh ada di depan rumah saya juga ada itu dengan menggunakan entres yang unggul. Kami lihat cari entres itu semacam bibit untuk sambung pucuknya itu yang bagus. Kita cari yang bagus, kemudian kita sambungkan, dan alhamdulillah ilmu itu bermanfaat sekali untuk salah satu pengembangan daripada budidaya Mangga Wirasangka khususnya di Kabupaten Tegal ini. Dengan adanya pengembangan dari UNES ini, Port ini, kami di sini agak gembira karena dengan sendirinya ada perkembangan seperti adanya pelatihan untuk diadakannya grafting, kemudian juga diberikannya secara gratis kepada petani-petani. Ini akan bisa mempercepat daripada perkembangan dari Mangga Wirasangka ini. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal untuk merintis sentra kebun Mangga Wirasangka yang terletak di BPP Kecamatan Pangkah. Harapannya nanti akan semakin bertambah populasinya yang ada di situ, sehingga dapat dijadikan sebagai lahan percontohan untuk budidaya Mangga Wirasangka. Kami atas nama pemerintah daerah sangat berterima kasih dan mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari stakeholder ataupun universitas yang punya niat untuk pengembangan ini. Harapannya tidak hanya berhenti di sini, menjauh Ibu Profesor yang telah mengampu dan mendampingi para petani di Kabupaten Tegal ini untuk ke depan tidak hanya menjadi produk lokal, tapi menjadi produk nasional. Sehingga harapannya Mangga Wirasangka ini tidak hanya dikenal di Kabupaten Tegal, apalagi di Pulau Jawa, kenapa tidak menjadi terkenal ataupun produk wilayah untuk area nasional bahkan internasional. Itu bukan harapan yang kecil, tapi harapan yang memungkinkan dan luar biasa. Sehingga kami mengharapkan tetap ada pendampingan baik langsung ataupun tidak langsung dalam arti untuk pemantauan kepada Prof. Eni dan universitas yang mengampu untuk tetap mendampingi petani di wilayah Kabupaten Tegal.